Berdiri dengan benar, aku akan membantu kamu. Hak tinggi kamu rusak. Nona, jangan pakai sepatu hak tinggi kalau kamu mau menyetir. Kamu harus pakai sepatu datar. Aku tak pernah pakai sepatu datar. Aku cuma pakai sepatu hak tinggi. Oke, kalau ini terjadi lagi kamu harus melepas seluruh penutupnya. Agar hakmu tidak patah lagi. Pegang aku. Kaki. Nih. Sekarang jadi sepatu datar. Lihat. Silakan duduk, kantor yang bagus. Ini CV saya. Kalian berdua baru lulus. Apa kalian punya pengalaman di bidang penjualan? Waktu kuliah saya kerja paruh waktu di perusahaan komputer. Saya berhasil menjual 60 komputer dalam sebulan. Bagaimana denganmu? Ini CV saya. Apa pengalaman penjualan yang kamu miliki? Saya sudah menjual peralatan secara online. Menjual peralatan di apa? Internet. Barang virtual, dagang digital. Saya sudah mewawancarai 10 orang sebelumnya. Mereka semua punya setidaknya 4 tahun pengalaman. Beberapa dari mereka adalah tenaga penjualan terbaik di perusahaan mereka saat ini. Jujur, saya nggak mau merekrut lulusan baru. Pertama, mereka tak punya pengalaman. Kedua, mereka kurang tahu banyak hal. Kamu harus tahu bahwa kami salah satu cabang 4S terbaik. Banyak orang ingin bekerja dengan kami. Meski kami tak punya pengalaman, tapi kami akan berusaha sebaik mungkin. Ya, jurusan kami teknik otomotif. Jadi kami tahu banyak tentang mobil. Oke, bisakah kamu jelaskan pada saya, apa yang kamu ketahui tentang mobil? Yah. Bolehkah saya? Ketika saya masuk ke cabang ini, saya melihat mobil balap di dekat pintu depan. Saya sangat suka itu. Seperti gadis yang sangat saya cintai. Cantik sempurna. Penampilannya yang luar biasa membuat orang merasa kalau itu pasti mobil yang hebat untuk dimiliki. Dibuat oleh perusahaan Italia. Teknologi canggih membuatnya begitu istimewa. Membuatmu merasa harus membelinya. Lincoln dinamai dari presiden. Maserati punya arti cerdas dan tantangan. Mereka juga mengejar kesempurnaan. Keren, mengesankan. Agak berlebihan. Yang kamu katakan sebelumnya tidak cukup untuk meyakinkan pelanggan membeli mobil ini. Saya butuh waktu untuk memikirkannya sebelum membuat keputusan akhir. Saya akan memberitahu kamu besok. Sampai jumpa. Sebetulnya, saya tidak peduli berapa gaji saya nanti. Saya sangat ingin bekerja di sini, karena saya sangat suka mobil. Kami di sini untuk menjual mobil. Penggemar mobil seperti kamu mungkin tidak cocok untuk posisi ini. Sampai jumpa. Manager Chen. Apakah kamu orangnya? Nama belakang saya Chen. Kalian saling kenal? Ini manajer saya, Nona Chen. Senang bertemu kamu lagi. Senang melihat kamu. Silakan duduk. Xiaomei, tolong fotokopi kontrak ini untuk saya, ya? Nona Chen, ini CV kami. Tidak perlu. Datang ke kantor besok jam 9 pagi. Terima kasih banyak, Nona Chen. Nona Chen saya.
Ini teman sekelas saya Tan Yu. Kamu juga diterima. Terima kasih banyak Nona Chen. Nona Chen, kalau tidak ada lagi boleh kami pergi sekarang. Tunggu, siapa namamu? Nama saya Ling Xiao. Ling Xiao. Jangan merusak sepatu orang lain tanpa izin ke depannya. Siap Nona Chen, saya pergi dulu. Sampai jumpa besok Nona Chen. Ling Xiao. Setiap orang punya mimpinya sendiri. Mimpi tentang pekerjaan dan cinta. Mimpi tentang perjalanan keliling dunia. Sepanjang hidup kita, akan ada saatnya kita tersesat. Mabuk di malam hari. Mimpi kita semakin sulit terwujud. Tapi hari ini awal mimpi kita terwujud. Saya tidak mau penjelasanmu, saya hanya ingin mengembalikan mobil ini padamu. Pak, berdasarkan kontrak kita, Anda menerima mobilnya kemarin. Mobilnya benar-benar baik-baik saja. Apa yang terjadi? Pria itu menerima mobilnya kemarin, dia ingin mengembalikannya hari ini. Dia bilang suspensi mobilnya tidak cukup bagus. Jika tidak ada masalah kualitas, kami tidak bisa mengembalikan uangnya. Pak Su, jangan buang waktu saya. Saya ingin uang saya kembali. Pak Su, pria seksi seperti Anda. Sayang sekali jika Anda tidak mengendarai Gigaton. Seksi? Apa maksud Anda? Dari cara Anda berpakaian. Saya yakin Anda tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik. Jika tebakan saya benar, Anda suka bermain golf. Bagaimana Anda tahu? Silakan ikut saya. Dari cara Anda berpakaian saya bisa tahu Anda pria yang matang dan stabil. Anda tidak suka pamer. Kesini. Gigaton sangat cocok untuk Anda dari dalam sampai luar. Suspensi mobilnya tidak seburuk itu. Insinyurnya sangat hebat. Mobil ini adalah mobil sport. Meskipun suara mesinnya keras, tapi itu menunjukkan kekuatannya. Sama seperti Pak Su. Penampilan Anda menunjukkan bahwa Anda sukses tapi Anda tidak suka pamer. Anda sangat pandai bicara, tidak banyak orang seperti Anda. Apakah Anda tertarik bekerja di perusahaan saya? Saya bisa membayar Anda lebih baik daripada di sini. Terima kasih atas tawarannya. Tapi saya seperti Anda, saya hanya ingin melakukan pekerjaan yang saya minati. Saya hanya memilih yang cocok untuk saya. Mengesankan untuk Anda, saya akan menyimpan mobilnya. Tapi, apakah Anda punya kekhawatiran lain? Saya pikir konfigurasi mobil ini tidak cukup baik. Saya ingin yang lebih baik. Li Jie, tolong bantu Pak Su. Saya akan silakan ikut saya, Pak Su. Nona Chen. Ling Xiao, kenapa kamu tidak membangunkan saya? Saya mencoba membangunkanmu 7 kali. Kamu masih tidur. Saya tidak bisa menggendongmu ke kantor.
Kasih saya dokumen-dokumennya. Saya minum terlalu banyak tadi malam. Saya perlu ganti baju. Apa Nona Chen tahu sesuatu? Kalau kamu tidak ganti baju sekarang dia akan tahu. Sudah waktunya pulang. Kamu menggambar apa? APA, kamu benar-benar ingin mendaftar kompetisi desainer? Kamu tidak akan tahu kalau tidak mencoba. Kamu jatuh cinta? Tidak, saya menggambarnya secara acak. Apa? Ayahmu masih terus berusaha. Ya, dia masih terus berusaha. Ya, kamu. Kamu tidak perlu berbagi apartemen dengan saya. Saya membantu kamu menghemat uang. Saya pikir kamu hanya tidak ingin tinggal di rumah dengan ayahmu. Teman, bagaimana kalau saya yang bayar makan malammu malam ini? Apa? Kamu akan membayar makan malam saya? Masakan Prancis. Masakan Prancis hebat. Saya akan bersiap sekarang. Tolong jangan mabuk malam ini. Tolong lihat grafiknya. Cukup jelas terlihat bahwa kinerja penjualan kita bulan lalu merosot ke titik terendah baru. Saya tahu kalian semua berada di bawah banyak tekanan. Lagi pula merek lain semua meluncurkan model baru bulan lalu. Karena pelanggan sekarang punya lebih banyak pilihan. Persaingan kita juga semakin sengit. Tapi kita tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Dibandingkan dengan rekan-rekan, merek kita masih memiliki keunggulan besar. Selain itu kita menawarkan layanan terbaik. Jadi saya perlu kalian memikirkan apa yang menghambat pertumbuhan kinerja kita dan mencari solusinya. Ling Xiao, kamu sudah bekerja di sini untuk beberapa waktu sekarang. Saya yakin kamu sudah cukup mengenal perusahaan ini. Apa kamu punya ide bagus? Nona Chen, saya baru saja melihat rencana penjualan tahunan. Diskon dan penawaran keseluruhan yang kita tawarkan sudah cukup baik. Tapi kita tidak menyisihkan cukup anggaran untuk iklan. Mengandalkan pameran dan eksibisi saja untuk mempromosikan merek kita bukan pilihan terbaik. Jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pameran dan eksibisi mungkin membuat publik tahu merek kita. Tapi mereka tidak bisa membantu kita menemukan target pelanggan kita. Kita berada di era media baru yang bisa membantu kita menjangkau target pelanggan kita secara efektif. Jadi saya menyarankan, kami mengalokasikan anggaran iklan konvensional ke media baru. Mungkin lebih hemat biaya. Itu persis seperti yang saya pikirkan. Iklan melalui media baru telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun ini. Pemasaran elektronik jauh lebih efektif dibandingkan rencana kami sebelumnya. Kebetulan itu juga rencana saya. Dalam hal ini, Anda akan bertanggung jawab atas proyek ini. Saya harap yang lain bisa bekerja sama dengan Ling Xiao dan segera membuat rencana. Nyonya Chen, saya baru bekerja di sini selama sebulan. Saya rasa saya belum cukup berkualitas.
untuk memimpin proyek sebesar ini. Mungkin lebih baik kolega yang berpengalaman yang memimpin proyek ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Saya mereka. sudah memutuskan. Saya percaya pada kemampuan dan penilaian Anda. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, rapat selesai. Kalian bisa tetap di sini dan membahasnya. Bagus untukmu Ling Xiao. Ling Xiao ini kesempatan bagus. Terima kasih. Jangan bergerak, saya akan menutupinya untukmu. Nona, kita bertemu lagi. Tuan, apakah Anda berbicara dengan saya? Ya, Rok itu. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak begitu mengerti. Anda pasti salah mengira saya dengan orang lain. Anda Nona Wei kan? Saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya. Tolong jangan bertindak seperti Anda mengenal saya. Saya tidak tahu dari mana Anda tahu nama saya. Dan saya juga tidak peduli. Saya yakin kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Apakah saya sudah jelas? Tapi Anda sangat mirip dengan seorang gadis yang pernah saya temui sebelumnya. Saya Raza, saya Melakukan Kesalahan. Maaf. Halo? Siapa ini? Halo? Apakah ini Bapak Ling Xiao? Ya, siapa ini? Saya Wei perwakilan dari grup SHO. Saya di sini untuk membicarakan pesanan mobil perusahaan. Saya sudah menunggu Anda. Anda di mana? Saya di meja depan. Di mana kamu? Jalan ke kanan. Ya, terus jalan. Aku tidak melihat siapa-siapa. Dan belok kanan. Berhenti. Bisakah kamu melambai? Aku ingin memastikan itu kamu. Dan sekarang jalan lebih jauh. Pak, di mana tepatnya Anda? Berhenti. Membungkuk. Jangan bergerak. Halo.
Aku orang yang kamu cari. Namaku Ling Xiao. Sepertinya kita akan sering bertemu di masa depan. Senang bertemu denganmu Nona Wei. Lewat sini silakan. Dia menipuku. Silakan duduk. Nona Wei, berapa kali kita sudah bertemu? Mari langsung ke intinya. Tolong berikan saya kontrak penjualan terutama bagian purna jual. Mau kopi teh atau jus? Tolong berikan saya kontraknya. Aku sedang terburu-buru. Ini dia. Dia gadis yang cantik. Ini. Terlihat bagus. Jika boleh saya perlu membawanya dan menunjukkan kepada bos saya. Tentu saja silakan. Hei! Berhenti! Jangan bergerak! Duduk! Bagaimana kalau aku belikan yang baru? Lagi pula aku masih berhutang rok padamu. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Biarin saja aku sendiri. Itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk pergi saja. Ayo! Tapi aku bekerja di sini. Aku akan pergi. Oke? Dasar sial. Apa yang terjadi? Setiap kali aku melihatnya sesuatu yang buruk terjadi. Halo? Halo, apakah ini Nona Wei? Ya siapa ini? Nona Wei, saya menelepon dari stasiun TV kota. Selamat atas kemenangan Anda dalam undian kami. Kami akan mentransfer uangnya kepada Anda nanti. Bisakah Anda memberitahu kami nomor KTP dan nomor rekening bank Anda? Apa-apa yang Anda katakan? Saya menang undian Anda. Anda yakin? Anda dari stasiun TV mana? Saya tidak menonton acara TV apapun. Tolong cari alasan yang lebih meyakinkan lain kali untuk menipu orang oke. Hei, bisakah Anda berhenti menelepon saya? Saya katakan pada Anda. Jangan salahkan saya sebagai teletubi. Coba tingkatkan IQ Anda dulu sebelum menipu orang oke. Jika Anda berani menelepon saya lagi, saya akan memburu Anda di Weibo dan mengubah Anda menjadi teletubi. Apa yang terjadi dengan Anda? Bos ya? Saya? Anda punya 2 jam untuk memberikan saya setelan untuk pesta reuni mantan teman sekelas. Waktu panggilan kami termasuk, jadi Anda masih punya 1 jam 56 menit lagi. Jika Anda tidak bisa membawa setelannya tepat waktu, Anda bisa bermain sebagai teletubi. Dan jangan repot-repot datang bekerja lagi. Mengapa ini terjadi pada saya? Apa yang telah saya lakukan? Mengapa saya harus disiksa oleh kedua orang ini? Apa yang harus saya lakukan? Ning Shui. Halo? Ning Shui, tolong saya. Jika Anda tidak membantu saya akan mati. Nona, saya sudah menunggu Anda. Mengapa Anda tidak menjawab telepon Anda? Kita di mana? Ini alamat yang dia berikan kepada saya. Seharusnya bukan tempat ini, ayo kita lihat. Ayo.
Hai, apakah Anda Tuan Su? Ya, dan Anda? Saya dari grup Sao. Tuan Zhao Zenan mengirim saya ke sini untuk mengambil setelan. Oke, silakan masuk. Silakan lewat sini. Semua setelan ini milik Tuan Zhao. Kamu bisa memilih yang mana saja. Peradahu saya ketika kamu sudah selesai. Oke, terima kasih Tuan Su. Terima kasih. Saya akan kembali bekerja sekarang. Oke. Berapa harga satu setelan di sini? Saya tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Saya harus sering datang ke sini. Ini untuk pria, kenapa kamu mau datang ke sini? Untuk mempersempit target tentu saja. Lihat tombol-tombolnya. Semuanya diberi label tahun. Jika saya menebak dengan benar, tempat ini pasti menawarkan layanan purna jual seumur hidup. Orang kaya ini sangat merepotkan. Mengenakan setelan yang sama selama 1 dekade? Kamu tidak mengerti. Setelan high-end bisa bertahan seumur hidup. Pertama-tama, kita perlu memilih setelan untuknya. Oh benar, pesta teman sekelas kan? Harus terlihat elegan tapi tidak terlalu kuno. Ini terlihat terlalu formal. Tidak akan cocok. Yang ini? Tidak mungkin. Tidak bagus. Yang ini bisa santai dan formal. Tapi terbuat dari linen. Mudah kusut. Jika bosmu pergi ke pesta langsung setelah kerja, itu akan cukup memalukan. Tidak bagus juga. Yang ini. Ini dia. Lumayan. Saya setuju dengan yang ini. Bawa setelan ini ke Binatu nanti. Pastikan disetrika dengan tekanan tinggi. Sulit sekali menyenangkan. Merepotkan. Apa yang kamu katakan? Saya bilang kamu terlihat hebat. Ambil barangmu dan pergi. Gunting batu kertas. Terbang ke kiri. Lama tidak bertemu. Ini. Saya terlambat. Ini. Lihat siapa ini. Tuan Zhao. Bukan ini Ketua Zhao. Ketua Zhao. Ketua Zhao. Ketua Zhao. Ketua termuda dalam sejarah grup Zhao. Yang muda dan berkemampuan. Saya tersanjung. Ketua Zhao adalah orang yang sibuk. Dia adalah ketua demi Tuhan. Apakah kalian masih menggodaku? Hari ini adalah pertemuan pertama kita sejak lulus. Mari kita bersenang-senang, oke? Saya yang traktir. Terima kasih. Tuan Zhao hanya minum whisky dengan es batu. Saya juga akan minum satu, terima kasih. Kapan kamu kembali? Kamu seharusnya memberitahuku. Saya akan menjemputmu. Saya sudah terbiasa bepergian sendirian. Kamu tahu itu. Tapi saya harus mengucapkan selamat padamu, karena menjadi ketua termuda dari grup Zhao. Bagus untukmu. Ketua apa? Ayah saya tidak sehat, saya hanya membantunya. Kamu tidak pernah rendah hati seperti ini ketika kita masih sekolah. Saya ingin tahu, apakah saya bisa meminjammu sebentar?
Ke tempat yang tenang dan membicarakan sebuah proyek? Ayo pergi. Kamu sudah pergi? Saya akan kembali nanti. Sampai jumpa nanti. Setelah kamu kembali ke Cina, saya akan mencari pekerjaan dan tinggal di sana. Tapi kemudian saya menyadari bahwa mungkin ada lebih banyak peluang di sini. Jadi saya juga kembali. Bagaimana denganmu? Apakah kamu menikmati menjadi ketua? Pasti terasa luar biasa. Benar, sangat luar biasa. Bahkan kamu menggodaku. Mari kita ke intinya. Sekarang kamu sudah kembali, apa rencanamu? Posisi tinggi apa yang kamu incar? Berhenti mengejekku. Ini sudah kacau sejak saya kembali. Saya pergi untuk beberapa wawancara tetapi ditolak. Hari ini, saya baru saja menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Seorang lulusan berprestasi tinggi dari Harvard sebenarnya ditolak? Mereka pasti buta. Kamu tahu apa? Begitulah cara aku memakannya setiap kali. Sangat lezat. Akan lebih enak kalau kamu memakannya dengan bawang putih. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Pangsit itu yang terbaik. Sangat enak. Aku bilang. Apa yang salah? Aku lupa membawa dompetku. Bayar untuknya. Apa? Bayar tagihannya, dia tidak punya cukup uang. Biarkan kami yang bayar. Baiklah. Dia memerintahiku lagi. Sampai jumpa. Bye. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu terlihat begitu sedih? Kamu selalu menjadi pusat perhatian. Ini pesta tahun baru. Kita harus bersenang-senang. Kita semua harus bahagia dan menikmati diri sendiri di tahun baru. Bagaimana dengan ini? Minum dan nikmati sepuasnya. Semua atas nama aku hari ini. Selamat tahun baru.
Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Hei tampan, mau menari? Tentu. Bergabunglah dengan kami. Ayolah, aku tidak menari, kamu duluan saja. Ayo bersenang-senang. Aku lewat, kamu duluan saja. Aku pergi dulu ya. Ini kunci mobilmu. Mobil ini milikmu sekarang. Aku tidak akan mengendarainya lagi, aku akan kembali ke Tiongkok. Maksudmu apa? Apa yang terjadi? Apa ada yang bisa aku bantu? Sebuah cangkir kopi tolong. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Rasanya aku sangat tidak berguna. Ceritakan apa yang sedang terjadi. Apakah grup Zhao dalam masalah? Bagaimana kamu tahu? Kamu adalah anak terkenal dari keluarga Zhao. Semua orang tahu itu. Kamu benar. Begini ceritanya. Pemegang saham berniat memperluas pasar luar negeri kita. Tapi ayahku tidak setuju. Jadi mereka mengancam akan menarik saham mereka untuk uang tunai. Seperti yang kamu tahu, perusahaan kita sudah dalam posisi arus kas yang buruk. Dengan masalah tambahan yang mereka sebabkan. Ayahku tidak bisa menahannya dan akhirnya dirawat di rumah sakit. Aku mengerti. Mengapa ayahmu tidak setuju untuk memperluas pasar luar negeri? Perusahaan luar negeri itu ingin memegang 27% saham. Ayahku khawatir posisi kontrol kita akan digantikan. Atau perusahaan kita akan diambil alih. Lalu mengapa pemegang saham lain bersikeras bekerja sama dengan perusahaan luar negeri? Mereka bilang itu untuk menyesuaikan diri dengan pasar yang lebih besar. Bla bla bla, aku tidak mengerti sama sekali. Menurutku grup Zhao sebaiknya fokus pada mengamankan para pemegang saham saat ini. Mudah diucapkan, sulit dilakukan. Kurasa kamu bisa membujuk ayahmu untuk menambah 1% saham. Kepada para pemegang saham yang ingin pergi. Ketika pemegang saham lain melihat kesugihan ayahmu, mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk tetap tinggal. 1%. Benar. Kamu harus memberi untuk mendapatkan. Dan yang paling dibutuhkan grup Zhao saat ini adalah arus kas. Ini satu-satunya cara untuk mengamankan pemegang saham lain. Jika kamu tidak melakukan ini, aku khawatir grup Zhao benar-benar harus berganti tangan. 1 gelas bir tolong. Aku sangat terkesan. Kamu adalah penyelamat hidup. Jadi masalah selesai. Ya. Setelah ayahku mengambil saranmu, dia berhasil meredakan para pemegang saham lainnya. Kamu tahu apa itu? Itu disebut menabur perpecahan di antara musuh. Menabur perpecahan di antara musuh. Oke, mari kita bersulang untuk taktik brilianmu. Bersulang. Kita akan segera lulus. Apakah kamu akan tinggal di sini, atau kembali ke Tiongkok? Mungkin kembali meskipun kondisi di sini lebih baik. Pasar sudah jenuh. Ada lebih banyak peluang di rumah. Selain itu, aku ingin menantang diriku sendiri. Dalam hal itu, grup Zhao akan selalu menyambutmu. Cukup beritahu aku ekspektasi gajimu. Aku memang ingin bekerja di sana. Tapi aku khawatir perusahaanmu tidak mampu membayarnya. Aku ingin menjadi ketua. Asisten ketua. Baiklah, Perslang, bagaimana aku bisa bilang tidak? Bagus. Jadi pikirkanlah. Selama kamu bilang, uang bukan masalah. Apa aku terlihat begitu materialistis di matamu? Biar aku kasih tahu. Hal yang paling tidak aku pedulikan adalah uang. Aku tidak bermaksud begitu. Aku sudah mencoba mengundangmu 1, 2, 3 kali. 3 kali. Kalau kamu menolak lagi berarti kamu merendahkan aku. Tentu saja tidak. Kamu mabuk. Mabuk. Pelayan. Pelayan. Ya Tuan Zhao. 1 gelas lagi. Dia baik-baik saja, jangan repot-repot. Aku tidak mabuk. Kamu mabuk. Dulu aku sering mengantarmu pulang. Setiap kali kamu mabuk bro. Jangan minum terlalu banyak.
Hari ini tidak apa-apa. Aku punya asisten pribadi. Asisten? Aku akan memanggilnya. Asisten yang mana? Orang aneh ini. Apa kesalahanku sampai harus mengalami ini? Halo. Kamu punya 10 menit untuk datang ke beauty bar. Bagus untukmu, bro. Ayo, minum lagi. 10 menit? Kamu pikir aku bisa teleportasi seperti Profesor Du? Aku tidak akan datang. Kamu orang aneh? Jangan repot-repot datang kerja besok. Aku terlambat. Aku terlambat. Aku terlambat. Ada apa buru-buru? Untuk reinkarnasi? Kurasa aku bahkan terlambat untuk itu. Kamu akan melayani bos anehmu lagi? Kamu sudah tahu? Bingo. Kamu benar. Dapat 10 poin. Dah? Kunci pintunya. Oke. Apa yang bisa terjadi di jam segini? Wah, bos yang aneh. Mr. Zhao Hei. Di sini. Lagi ngapain? Kamu bau banget. Ambil uangnya dan beli baju baru. Ikut aku ke pesta anggur besok. Aku? Ini perintah. Siapa ya yang datang selarut ini? Pergi lihat. Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Saya Ibu Ling Xiao, apakah dia di sini? Dia di sini. Silakan masuk, Nyonya Ling. Silakan masuk. Ling Xiao, ibumu datang. MA, kenapa datang selarut ini? Lagi makan apa? Kenapa makan mie instan? Itu tidak ada nilai gizinya. Apa aku tidak memberimu cukup uang? Kamu bahkan tidak punya pembantu. Hidup seperti apa yang kamu jalani di sini? Tempat ini sangat buruk. Bagaimana kamu bisa tinggal di sini? Pulang sama aku ya? MA. Nyonya, tolong. Aku sudah dewasa sekarang. Aku sudah lulus. Aku tidak bisa bergantung pada kamu dan ayah lagi. Kamu ngomong apa? Kami sudah bekerja keras sepanjang hidup kami. Untuk apa itu? Yang kami inginkan hanya memberimu kehidupan yang berkualitas dan kaya. MA, aku tidak butuh dukunganmu lagi. Aku bahagia selama kamu hidup dengan baik. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan MA. Jangan ceramahi aku. Bagaimanapun aku tidak mengizinkanmu tinggal di sini. Pulang sama aku sekarang. Ayo. MA. MA. Aku tidak akan pergi. Menurutku tempat ini bagus. Baiklah kalau begitu. Kami punya villa kosong lagi di timur rumah kami. Kamu dan temanmu bisa pindah ke sana. Itu dekat denganku. Akan lebih mudah bagiku untuk merawatmu. Ini batasanku. Udah jangan bahas lagi. Aku gak mau pergi. Kenapa kamu selalu khawatir tanpa alasan? Khawatir tanpa alasan? Kenapa aku gak khawatir sama anak orang lain? Dan itu caramu bicara sama ibumu sebagai orang dewasa? Gimana bisa kamu bilang begitu? Ibu.
Aku gak bermaksud begitu, duduklah. Jangan begitu enak bodoh. Duduklah, Bu. Dengar, kamu udah habiskan seluruh hidupmu merawat ayahku dan aku. Sekarang waktunya hidup untuk dirimu sendiri. Jengga, kamu bisa coba kembangkan hobi. Pergi ke konser. Nikmati teh atau nonton drama. Bagus kan? Aku baru bisa tenang kalau kamu hidup bahagia. Nak, kamu adalah seluruh hidupku. Kamu satu-satunya anak kami, kan? Kamu bawa semua harapan kami. Kamu adalah segalanya bagi kami. Ibu, tapi aku udah dewasa. Ayahku juga berjuang sampai bisa seperti sekarang. Aku udah dewasa. Aku harus berusaha sendiri. Berarti harus jauh dari rumah? Berarti ninggalin ibumu? Tentu saja tidak. Ibuku adalah ibu terbaik, paling baik hati, paling cantik, dan paling dermawan di dunia ini. Kan? Jangan ganggu aku. Ayahmu akan hadir di pesta tahun baru. Kamu harus datang, jangan telat. Ambil kartu ini. Jangan makan mie instan lagi. Ibu, aku bakal marah kalau kamu terus begini. Kamu bahkan gak mau ambil uang? Kamu memang punya harga diri. Aku simpan untukmu. Jangan makan mie instan lagi. Kalau gitu aku pergi dulu. Ibu, aku antar kamu. Opa, aku sayang kamu. Aku benar-benar mencintaimu. Unye. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kamu sudah kembali. Opa, Ningsue, kamu di sini. Kamu sudah kembali. Apa yang membawamu ke sini larut malam ini? Kamu bertengkar dengan ibumu lagi? APA lagi kalau bukan ITU? Ibuku sangat menyebalkan. Dia terus mengomel. Di sini jauh lebih tenang saat aku bersama kalian. Tapi tidak terasa tenang bagi kami saat kamu di sini. Wewe, aku akan mandi. Aku juga akan mandi. Tunggu. Wewe. Kenapa kamu bau seperti pria? Apa-apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu bersama pria? Siapa itu? Katakan padaku. Apakah aku mengenalnya? Bosku. Dia mabuk. Aku mengantarnya pulang. Mengantarnya pulang? Kenapa kamu tidak tinggal? Apakah kamu demam? Wei sayang, umurmu sudah 24 tapi kamu masih single. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Pria tampan yang mabuk berbaring tepat di sebelahmu. Itu kesempatan yang bagus. Kenapa kamu tidak memanfaatkannya? Jika dia meneleponmu, jelas dia punya perasaan padamu. Tapi kamu malah bersikap sulit didapat. Enggak heran kamu masih single. Kamu mau dia? Kenapa kamu tidak berkencan dengannya? Habiskan saja dia. Dia terlalu banyak menonton drama Korea. Aku memang mau. Apa yang salah dengan kalian? Kalian bukan anak kecil lagi. Apakah kalian belum pernah membayangkan bagaimana rasanya ketika seorang pria tampan berbaring tepat di sebelahmu? Apa gunanya berpura-pura sopan? Aku akan menonton drama Koreaku sekarang. Oppa, terima kasih. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Terima kasih. Ningsue, aku sangat mencintaimu. Hei. Sudah ketiga kalinya. Kamu masih menontonnya? Ada apa? Mana yang lebih bagus? Untuk apa ini? Kamu akan membukakan pintu di hotel atau menyajikan anggur? Apa yang kamu bicarakan? Aku akan pergi ke pesta anggur dengan bosku besok. Aku tidak tahu yang mana yang harus dipakai. Pesta anggur? Kapan? Di mana? Bisa bawa aku? Ya. Aku pernah pergi ke pesta anggur sebelumnya. Beritahu saja bosmu kamu akan membawa teman. Oke. Terima kasih. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu yang besar. Kalau begitu bantu aku memilih gaun. Kamu datang ke orang yang tepat. Biar aku beritahu, gaun itu penting. Tapi temperamenmu juga.
Dengarkan aku, berdiri tegak dan angkat kepalamu. Angkat kepalamu, tapi sedikit tekuk dagumu. Ketika kamu melihat orang, kamu harus lembut. Dan sesekali mengedipkan mata. Apa yang kamu lakukan? Kamu juling. Sedang. Hendikan. Seperti ini? Ayo kita pilih gaun untukmu. Kamu tidak akan pernah mencapai levelku. Sini duduk. Aku akan merias wajahmu. Ini akan membuat Pak Zhao terkesima. Tunggu sebentar. Siapa lagi yang akan Pak Zhao bawa selain kamu? Tidak ada orang lain. Hanya kamu? Kalau begitu, kita akan memberinya kerjasama. Jangan mengecewakannya. Astaga, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin dia tertarik padaku? Dia terlihat seperti ini setiap hari. Muka poker. Siapa yang mau bersamanya? Dia kaya. Dia punya hak untuk bosi. Tidak bisakah kamu lebih pengertian? Model apa yang kamu mau? Aku tahu. Manis. Itu tidak akan berhasil. Imut. Aku tidak berpikir begitu. Chic dan hot juga tidak akan berhasil. Ayolah berhenti main-main. Aku akan ke pesta anggur bukan klub. Bangun. Bangun dan mari pilih yang bagus. Ayolah. Model apa yang Tuan Zhao suka? Beritahu aku. Jangan sebut Tuan Zhao lagi. Aku ke sana untuk bekerja. Disitulah kamu salah. Menjadi asisten tidak akan membawamu kemana-mana. Kamu harus menargetkan posisi istri bos. Istri bos? Aku sudah cukup bersyukur menjadi asisten. Kamu tahu betapa sibuknya aku. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan pacaran. Mari kita lupakan. Kamu tidak punya waktu untuk pacaran, tapi kamu harus menikah pada akhirnya. Jika kamu tidak bisa menemukan pacar, akan terlambat untuk menyesal. Tapi, aku tidak punya gaun lain selain ini. Kamu punya. Aku mengemas semuanya di sini. Kamu bisa mengandalkanku. Aku seperti Doraemon. Aku punya apapun yang kamu butuhkan. Tunggu di sini. Maaf, sedikit berantakan biar aku rapikan sedikit. Wewe aku tahu sekarang. Gaun elegan akan sempurna untukmu. Tunggu sebentar, biar aku cari satu untukmu. Bagaimana dengan yang ini? Tidak, tamu-tamunya kaya. Milikku adalah tiruan. Itu akan memelukan. Aku akan mencari yang lain untukmu. Yang ini bagus. Bagaimana menurutmu? Bukan. Warna ini terlalu mencolok ya. Lagipila aku, bukan pusat perhatian. Wewe cantik banget. Jangan berpikir seperti itu. Kalau kamu pakai ini, aku jamin kamu akan jadi pusat perhatian. Tolong dong Ning Sue. Kasih aku istirahat deh. Tidak dengarkan aku. Ini seperti kamu ditawari hutan. Tapi kamu hanya minta satu ranting. Kamu ditawari lautan. Tapi kamu hanya minta setetes air. Kamu harus punya ambisi. Tapi. Baiklah, tidak ada tapi-tapian. Ayo, pergi. Kamu yakin? Kalau kamu dapat pacar kayak kamu bisa berterima kasih padaku nanti. Ayo, lanjutkan. Kamu yakin? Iya, cepat. Percaya padaku. Ayo. Peserta kali ini semua orang penting. Ya. Mr. Ling, lama tidak bertemu. Senang bertemu denganmu. Senang berkenalan. Permisi, apakah Ling Xiao ada di sini? Boleh saya tahu ada keperluan apa? Begini, ayahnya sedang mencari dia. Chairman Ling, Ling Xiao. Ayahmu mengirim kami untuk membawakanmu setelah dia memintamu untuk pergi ke pesta anggur. Pesta anggur apa? Aku sedang bekerja. Tolong jangan menyulitkan Mr. Ling.
Ayahmu bilang dia tidak akan menghalangimu melakukan apapun di masa depan. Kalau kamu pergi ke pesta ini. Pesta apa sih begitu formal? Bilang pada ayahku bahwa aku tidak akan pergi. Mr. Ling. Tunggu Ling Xiao. Mungkin ini kencan buta. Jangan mengolok-olokku. Ibumu menelepon. Angkat ayo. Diam. Pegang ini untukku. Halo? Ling Xiao, kamu di mana? Apakah kamu sedang dalam perjalanan? Mama, aku sedang bekerja. Tolong jangan ganggu aku, oke? Hanya buat aku senang. Dan datanglah ke pesta ini, oke? Aku bilang ya, kamu harus datang hari ini. Pesta ini sangat penting untuk ayahmu. Cepatlah, aku menunggumu. Oke. Anak ini. Halo, nonaku. Aku sudah menunggumu. Kamu di mana? Tidak takut bos anehmu akan memakanmu hidup-hidup. Maaf Ning Sue. Aku sakit perut. Aku butuh waktu lebih lama. Tolong tunggu sebentar lagi. Oh tidak. Aku harus pergi bicara lagi ya. Halo? Halo? Tidak percaya. Jadi, kamu mau dengar? Oke, aku akan memberikan penjelasan mendalam. Dari sudut pandang sutradara baru, oke. Oke. Bagus. Sebagai aktor, kamu harus tahu apa itu acting. Acting adalah seni. Seperti menjalani hidupmu. Ketika kamu sepenuhnya memahami sebuah karakter, aktingmu tidak akan lagi menjadi acting. Lalu apa? Itu akan menjadi seni. Apa yang biasanya kita seniman pertunjukan kan? Ya. Ya. Sementara itu acting juga adalah filosofi. Ini contohnya untukmu. Kalian semua tahu Bruce Lee kan? Ya tentu. Dia adalah bintang kungfu Tiongkok nomor 1. Dan keterampilan aktingnya juga dianggap tak tertandingi. Itu karena dia adalah seorang seniman. Banyak orang belajar dari Bruce Lee. Tapi Bruce Lee tidak pernah mengajari mereka bagaimana cara berkelahi atau menyerang. Tapi filsafat sebagai gantinya. Karena dia mengerti kekuatan dari kebaikan dan kelembutan. Kungfu memiliki aliran yang berbeda-beda. Pemain akting juga berbeda satu sama lain. Jangan selalu membanggakan apa yang sudah kamu bintangi sebelumnya, itu sudah basi. Kalau kamu mau jadi aktor yang baik, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri dulu, apa yang akan kamu lakukan saat terpuruk? Terpuruk? Semua orang ingin berakting sambil berdiri tegak, kan? Tapi siapa yang benar-benar pernah mengalami momen terpuruk itu? Dengan kata terpuruk, saya tidak maksud tidur. Melainkan melewati kesulitan dan kekalahan. Hanya setelah kamu mengalami banyak kesulitan dan kekalahan dalam hidupmu, kamu bisa benar-benar memahami pola pikir sebuah karakter. Kalau tidak, aktingmu akan selalu tanpa jiwa dan palsu. Masuk akal, betul kan? Itu benar. Tepuk tangan dong. Pidato yang bagus. Permisi. Permisi. Itu pidato yang sangat bagus. Saya sangat terkesan. Mari kita bersulang untuk pidatomu yang brilian. Saya lupa memperkenalkan diri. Saya seorang aktris dan model kontrak di sebuah rumah produksi film. Ning Sue Rao Shikai. Apa saja merek yang pernah kamu wakili sebelumnya? Apa yang sudah kamu bintangi? Pertanyaan bagus. Ceritakan pada kami. Kalian sangat norak. Sutradara Rao baru saja bilang, jangan selalu tanya soal riwayat akting dan semacamnya, itu sangat norak. Sebenarnya saya sudah membintangi cukup banyak iklan. Acara TV dan film, banyak sekali. Saya sudah tidak ingat jumlahnya. Banyak? Model? Norak banget.
Sutradara Rao, kenapa kita tidak pindah ke tempat lain dan berbincang tentang seni yang sesungguhnya? Apa pendapatmu? Bye.